Selamat datang kembali di seri Filsafat untuk Pemula, di mana kita akan membahas 100 pemikir filsafat dalam 100 hari. Nah, untuk kali ini kita akan membahas seorang filsuf yang bagi saya pribadi saya sangat menyukainya, dan namanya juga cukup dikenal oleh banyak orang di luar dunia akademik filsafat. Satu hal yang perlu teman-teman tahu bahwa karya filsuf ini nanti yang akan kita bahas ini memang sangat kontroversial dan punya pengaruh yang begitu luas, dan dia boleh dikatakan mampu mengubah cara kita dalam melihat moralitas, kekuasaan, dan eksistensi manusia. Siapakah dia? Kita akan membahas Friedrich Nietzsche, seorang filsuf Jerman yang dikenal dengan ajaran-ajaran radikalnya tentang kematian Tuhan. Dia juga dikenal dengan konsep will to power atau kehendak untuk berkuasa, dan tidak lupa ada juga konsep Übermensch atau manusia yang melampaui. Ya. Oke, kita mulai dari awal dahulu ya. Siapakah dia, teman-teman? Baik, Friedrich Nietzsche lahir 15 Oktober 1844 di sebuah tempat namanya Rocken di Jerman. Nietzsche lahir dari sebuah keluarga yang memegang tradisi dan kepercayaan Protestan yang sangat kuat. Ayahnya sendiri adalah seorang pendeta, dan sejak kecil Nietzsche sudah tidak memiliki ayah ya. Ayahnya sudah meninggal sejak dia masih muda, dan oleh karenanya Nietzsche dibesarkan oleh ibunya bersama dengan saudara perempuannya. Saudara perempuannya ini nanti setelah sepeninggal Nietzsche yang akan banyak mendokumentasikan karya-karya Nietzsche, meskipun setelah dia rubah-rubah ya, karena untuk kepentingan pada masa itu kedekatannya dengan Hitler ya. Saudara perempuan Nietzsche ini memang seorang Nazi, tetapi Hitler itu bukan Nazi ya. Nah, oke, kita kembali ke latar belakang keluarga Nietzsche. Meskipun Nietzsche berasal dari keluarga yang religius, tetapi Nietzsche memang sudah mulai mempertanyakan, meragukan agama dan nilai-nilai tradisional yang diajarkan oleh keluarganya sejak dia masih berusia dini. Setelah mulai besar, Nietzsche belajar di Universitas Bonn dan kemudian juga di Universitas Leipzig. Nah, di Leipzig ini nanti adalah tempat di mana dia mulai memperdalam pengetahuannya dalam bidang filologi klasik, ilmu yang mempelajari teks-teks kuno, utamanya dari Yunani kuno. Nietzsche itu menjadi profesor filologi di Universitas Basel ketika usia dia masih sangat muda, teman-teman. Tetapi sayangnya karir akademiknya kemudian harus terhenti karena dia mengidap sejumlah penyakit yang serius, sehingga dia terpaksa harus pensiun di usia yang masih sangat muda, yaitu 34 tahun. Oke, kita akan mencoba melihat karya-karya dia secara garis besar ya. Jadi salah satu karya Nietzsche yang paling terkenal dan sering banyak dibicarakan, terutama dalam bidang sastra ya, itu judulnya Thus Spoke Zarathustra. Karya yang dibuat sekitar 1883 sampai 1885. Kalau ada yang salah mungkin saya dibetulkan ya. Nah, dalam tulisan itu, Thus Spoke Zarathustra itu, Nietzsche mulai memperkenalkan sebuah konsep tentang Übermensch atau manusia yang melampaui ya, Overman dalam bahasa Inggrisnya. Saya pribadi tidak terlalu sreg ya dengan penerjemahan Übermensch itu sebagai Superman ya. Saya tidak terlalu sreg, saya lebih memilih Übermensch itu manusia yang melampaui, yang sudah pada tahap yang level yang lebih daripada yang biasa gitu ya. Dalam karya Thus Spoke Zarathustra, Nietzsche mengembangkan ide bahwa individu harus melampaui norma-norma sosial dan moral tradisional untuk mencapai potensi tertinggi mereka.
Nah, selain itu, selain Übermensch, Nietzsche juga mengemukakan gagasan dia tentang the God is dead, ya, the God is dead, kematian Tuhan, dalam karya dia yang berjudul The Guy Science tahun 1882. Nah, tapi ini perlu diketahui ya teman-teman, bahwa dengan dia mengatakan bahwa Tuhan telah mati, sebenarnya Nietzsche itu tidak bermaksud secara literal mengatakan atau berargumen bahwa Tuhan itu telah meninggal, bukan itu. Tetapi dia mencoba memotret kondisi Eropa di masa dia hidup waktu itu, di mana kepercayaan kepada Tuhan dan moralitas Kristen itu kehilangan pengaruhnya. Jadi ini sebuah potret gambaran kondisi yang secara deskriptif kemudian dia gambarkan, ini loh yang sedang terjadi. Dan dari situlah dia mengatakan akibat dunia modern itu membunuh Tuhan, gitu ya, maka ada kekosongan spiritual dalam diri manusia modern. Dan menurut Nietzsche makanya setiap individu harus menciptakan makna mereka sendiri, gitu. Karena sudah tidak ada pegangan lagi ketika yang selama ini jadi sumber makna dan nilai itu adalah Tuhan, kemudian sudah dibunuh dengan ketidakpercayaan manusia modern, maka manusia modern itu mau tidak mau harus menciptakan makna mereka sendiri. Baik, itu konsep yang kedua ya, selain Übermensch, kemudian the God is dead, kemudian yang ketiga adalah tentang will to power. Ini adalah konsep yang juga terkenal dari Nietzsche, atau dalam bahasa Indonesia berarti kehendak untuk berkuasa. Bagi Nietzsche, hidup bukan sekedar tentang bertahan hidup, tetapi tentang ekspresi dari kekuatan dan kemampuan manusia untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, Nietzsche percaya bahwa dorongan untuk berkuasa itu adalah motivasi dasar dalam kehidupan manusia, dan bahwa individu yang lebih kuat nantinya, yang melampaui itu, akan mampu mengatasi keterbatasan dan mampu juga menciptakan nilai-nilai yang baru. Nah, itulah tiga hal yang boleh dikatakan sebagai inti pemikiran Nietzsche ya. Baik, kita akan coba melihat bagaimana Nietzsche memandang moralitas dan agama. Jadi salah satu aspek utama dari pemikiran Nietzsche kan adalah kritiknya terhadap moralitas tradisional. Utamanya dalam hal ini adalah moralitas Kristen. Nah, Nietzsche melihat moralitas Kristen sebagai moralitas kelemahan. Apa maksudnya itu? Atau dia mengatakan sebagai moralitas Buddha, gitu ya. Jadi bagi dia moralitas yang diajarkan oleh agama itu justru mengajarkan kelemahan, karena di situ dia mengajarkan nilai-nilai kerendahan hati, penyerahan diri, pengorbanan diri, dan hal-hal semacam itu bagi Nietzsche justru akan membatasi potensi manusia. Nietzsche berpendapat bahwa moralitas yang menekankan nilai-nilai yang seperti itu tadi, kerendahan hati, penyerahan diri, pengorbanan diri, dan sebagainya itu tadi, itu justru akan mencegah dan menekan individu untuk bisa mencapai potensi kehebatan mereka. Maka bagi Nietzsche sebagai gantinya, dia mengusulkan satu jenis moralitas yang lebih dilandaskan pada kekuatan dan pencapaian diri sendiri. Dan itu yang kemudian nanti akan terkait dengan konsep Übermensch, manusia yang melampaui. Selain itu, Nietzsche juga mengkritik agama ya, khususnya agama dia sendiri ya, agama Kristen. Karena bagi dia, agama itu justru mengajarkan kepasrahan dan merendahkan kehidupan duniawi dengan menekankan justru kehidupan setelah mati. Dalam pandangan Nietzsche, manusia justru harusnya nggak gitu.
tapi harusnya malah fokus pada hidup yang ada hari ini, bukan hidup nanti setelah mati. Karena manusia fokus pada hidupnya yang hari ini, yang saat ini, di sini, maka dia akan mampu menciptakan makna dan nilai-nilai mereka sendiri dan merayakan kehidupan ya yang ada saat ini, tidak menolaknya dengan segala kompleksitas dan tantangan-tantangannya. Oke, itu apa yang diutarakan Nietzsche. Nah, bagaimana pengaruh Nietzsche pada filsafat dan budaya? Ya, tentu sangat besar. Pemikiran Nietzsche kan tidak hanya berpengaruh pada filsafat, teman-teman, tetapi juga pada berbagai bidang lain loh ya, seperti sastra, seni, psikologi, dan bahkan politik. Contohnya begini, ide-ide Nietzsche tentang kehendak, will to power tadi, untuk berkuasa, kehendak untuk berkuasa, dan ide dia tentang penciptaan nilai-nilai yang baru itu menjadi dasar bagi banyak pemikir dan gerakan pemikiran abad ke-20 seperti eksistensialisme, postmodernisme, dan fenomenologi. Salah satu filsuf ya yang jelas-jelas sangat dipengaruhi oleh Nietzsche adalah Jean-Paul Sartre ya. Kita akan membahasnya di video selanjutnya nanti. Yang Jean-Paul Sartre ini mengembangkan konsep eksistensialisme di mana menekankan pada kebebasan individu dan pencarian makna dalam dunia yang tampaknya ini memang tidak memiliki makna. Selain Jean-Paul Sartre, pemikir lain yang dipengaruhi oleh dia dan tampak jelas sekali itu adalah Michel Foucault. Michel Foucault juga akan kita bahas nanti ya di episode-episode akhir ya. Michel Foucault ini terinspirasi oleh ide Nietzsche tentang kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu membentuk pengetahuan dan masyarakat. Nah, di luar itu, Nietzsche juga punya pengaruh dalam dunia seni dan sastra. Banyak sekali penulis dan seniman ya yang terinspirasi oleh cara Nietzsche merayakan individualisme dan kebebasan. Sebut saja seperti Thomas Mann, Hermann Hesse, dan banyak atau seniman ya seperti Richard Wagner yang juga adalah teman dekat Nietzsche awalnya ya. Itu sangat dipengaruhi juga oleh atau terinspirasi setidaknya oleh Nietzsche. Nah, mari kita lihat seperti apa warisan Nietzsche untuk kita dan bagaimana akhir hidupnya. Pada akhir hidupnya, Nietzsche menderita gangguan mental yang parah yang memaksanya untuk berhenti menulis pada usia 44 tahun. Dia menghabiskan sisa hidupnya dalam perawatan ibunya dan juga kemudian saudara perempuannya Elizabeth. Meskipun Nietzsche menghabiskan akhir hidupnya dalam keadaan mental yang terganggu, karya-karya Nietzsche tetap bertahan dan hampir sampai hari ini masih terus dibaca, bahkan digemari. Nah, setelah kematiannya pada tahun 1900, warisan yang ditinggalkan Nietzsche semakin berkembang. Meskipun karya-karya yang dia tulis memang seringkali kontroversial, dan meski demikian ya pengaruh dia terhadap filsafat dan pemikiran modern tidak bisa dipungkiri ya, sangat besar sekali. Nietzsche membuka jalan bagi pemikir-pemikiran yang lebih radikal dan inovatif tentang kekuasaan, tentang moralitas dan makna hidup. Di dunia modern, Nietzsche tetap menjadi tokoh yang banyak dipelajari dan dibicarakan. Pemikiran Nietzsche yang berani dan penuh tantangan terus menginspirasi orang untuk berpikir lebih dalam tentang kebebasan, tentang nilai-nilai dan eksistensi manusia. Saya pikir cukup itu saja yang bisa saya bahas tentang Nietzsche, dan pastilah tidak mendalam, tapi saya sarankan teman-teman mendalami sendiri. Yang jelas dia adalah seorang filsuf yang tidak pernah takut untuk mengguncang tradisi dan menawarkan pandangan yang radikal
tentang kehidupan dan manusia. Ide-ide Nietzsche yang berani memang terus hidup dan memberikan kita perspektif baru tentang apa artinya menjadi manusia di dunia yang penuh tantangan dan tidak pasti ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk terus bersama dengan saya mengenal pemikir-pemikir filsafat dunia, dan semoga Anda bisa menemukan nilai atau inspirasi dari setiap pembahasan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berpikir kritis.